Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Apa rasanya dikhianati oleh orang yang kamu percaya, seperti yang dirasakan Sarah saat mengetahui teman baiknya mau berbuat jahat padanya? Apa yang terjadi dengan kisahnya dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. What were you doing? Sitting around, What you been up to? hiding from the cops. What happened? Dude, you can't blame me for doing this, right? I gotta feel you up real quick, alright? You're good. No disrespect. I'll show you. No disrespect, okay? Nothing. Yeah, I got the FBI on my ass, dude. What are they questioning? Oh yeah, a lot. About what? About killing Sarah. Sarah Lee Stern lahir pada tanggal 24 Maret 1997 di New Jersey, Amerika Serikat. Dia adalah seorang anak tunggal dan karena itu orang tua selalu mendukungnya di sekolah dan juga untuk impian putrinya. Ayahnya bernama Michael Stern, seorang pengawas di komunitas kampus Brookdale, sedangkan ibunya yang bernama Carla Stern adalah seorang pengusaha dan memiliki toko buku. Di tahun 2013, Carla meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya. Sarah tumbuh besar di Neptune City, New Jersey, di mana dia bersekolah di Neptune High School. Selama SMA, dia bermain softball dan berada di tim renang sekolah. Dia berteman dengan Liam McAtasney dan Preston Taylor sejak mereka semua masih kecil. Sarah dan Liam berteman sejak kelas 1 dan bertemu ketika usia mereka masih 6 tahun di sekolah minggu. Dalam sekejap mereka menjadi dekat, bahkan punya nama panggilan untuk grupnya yang disebut The Squad. Mereka selalu membuat rencana di akhir pekan dan ibu-ibu mereka yang akan membantu untuk memikirkan bagaimana mereka akan menghabiskan akhir pekan mereka. Saat SMA, mereka semua bersekolah di SMA yang sama. Preston dan Sarah bahkan menghadiri pesta prom bersama di akhir tahun 2016. Sarah juga memiliki rencana untuk pindah ke Kanada dengan Liam. Saking dekatnya mereka, Liam bahkan menuliskan nama Sarah di bagian keluarganya di Facebooknya. Sarah dikenal sebagai sosok gadis yang menyenangkan, ceria, dan mau berbicara dengan siapapun. Dia sangat menyukai kegiatan menggambar dan juga sangat dekat dengan sepupunya. Dia suka menghabiskan waktu bersama mereka di waktu luang. Sarah dikenal sebagai seorang seniman yang terkenal dan dia sering membagikan karyanya itu di media sosialnya. Pada tanggal 3 Desember 2016, di usianya yang ke-19 tahun tiba-tiba Sarah menghilang. Seorang sopir Uber melihat ada mobil yang ditinggalkan di jembatan Belmar namun tidak ada pengemudinya. Sopir itu merasa dengan salah dengan mobil itu dan melaporkannya pada polisi. Mobil Oldsmobile 88 dengan 4 pintu berwarna perak keluaran tahun 94 diparkir dengan cara yang aneh. Mobil terparkir di puncak jembatan Route 35 yang menghubungkan Belmar dan Avon by the Sea. Saat polisi tiba, dia melihat kunci mobil masih terpasang tetapi tidak ada tanda-tanda ada orang di dalam atau di dekat mobil. Mobil itu tampak baik-baik saja dan bekerja dengan sempurna. Mereka menelusuri nomor plat mobil tersebut dan menemukan Lillian Stern yang berusia 96 tahun sebagai pemiliknya. Dari situ polisi mengetahui bahwa cucunya, Sarah Stern, sering mengendarai mobil itu. Polisi mencoba mencari keberadaan dari Sarah dan mereka berpikir apakah dia terjatuh ke dalam sungai. Sarah diketahui terakhir kali terlihat di tanggal 2 Desember saat dia pergi bersama dengan teman masa kecilnya Liam. Seorang tetangganya sempat bertemu dengan Sarah dan Liam di hari itu saat Sarah datang ke rumahnya untuk menitipkan beberapa barang. Tetangganya mengatakan kalau Sarah terlihat sedikit sedih di hari itu dan menyebutkan kalau ada sedikit masalah dengan ayahnya. Ayah Sarah, Michael, mengatakan kepada polisi bahwa dia telah berusaha untuk menghubungi Sarah sepanjang malam. Dia mengiriminya banyak pesan teks tetapi tidak pernah ada jawaban. Dan dia tidak tahu di manakah putrinya itu berada.
Saat itu ayah Sarah sedang berlibur di Florida. Polisi kemudian menelpon ke rumah Liam untuk menanyainya. Liam menggambarkan Sarah sangat tertekan akhir-akhir ini dan mengatakan bahwa dia sedang mengemasi barang-barangnya untuk pergi pindah ke Kanada. Dia menceritakan bahwa ayah Sarah menjadi aneh akhir-akhir ini. Polisi juga mengetahui bahwa ibunya Sarah telah meninggal dunia karena kanker pada tahun 2013 dan Sarah adalah seorang anak tunggal. Liam juga mengatakan kepada polisi bahwa Sarah pernah cerita padanya kalau dia ingin mengakhiri hidupnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena tempat di mana mobil itu diparkir menunjukkan bahwa dia mungkin telah melompat dari atas jembatan dan mereka khawatir kalau dia akan tersapu ke Samudra Atlantik. Pencarian Sarah di sungai dan sekitarnya tidak mengungkapkan penemuan apapun tentang apa yang terjadi pada Sarah. Ditemukan kamera pengintai di jembatan itu yang menurut polisi akan membantu penyelidikan mereka, tetapi sayangnya kamera itu sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Polisi kemudian berbicara dengan Liam lagi. Dia tidak hanya dekat dengan Sarah, tetapi mereka yakin kalau dia adalah salah satu orang terakhir yang melihatnya, yaitu saat mereka bertemu untuk makan pada tanggal 2 Desember itu. Sehingga polisi ingin mengetahui keadaan pikiran dari Sarah yang sebenarnya dan bisa menilai apakah ini termasuk kasus bundir. Hari itu di tanggal 2 Desember mereka pergi ke Taco Bell untuk makan siang, lalu melakukan beberapa keperluan dan kemudian kembali ke rumah Sarah. Liam mengatakan kalau dia pulang di sore hari untuk pergi bekerja dan itulah terakhir kalinya dia melihat Sarah. Tetangga Sarah memiliki kamera pengintai dan menunjukkan kalau Liam meninggalkan rumah pada sore hari. Dan hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Liam kepada polisi. Di malam harinya, kamera menunjukkan mobil Sarah keluar dari jalan masuk rumahnya. Saat itu hampir pukul 11:45. Polisi tidak dapat melihat dengan pasti siapa yang mengemudikan mobil tersebut dan mobil itu selanjutnya ditemukan terlihat di atas jembatan dan Sarah menghilang. Beberapa orang yakin bahwa Sarah pergi ke jembatan untuk melompat. Namun beberapa teman Sarah yang lain tidak percaya dia mengakhiri hidupnya atau pergi melarikan diri. Sebagian besar tidak menggambarkannya sebagai orang yang depresi, mereka melihatnya sebagai orang yang penuh kehidupan, terlihat bahagia dan juga beruntung. Terlebih lagi Sarah akan selalu membawa anjing kesayangannya kemanapun dia pergi. Namun yang terjadi, anjing itu terkurung di dalam kandang di rumah Sarah pada malam Sarah menghilang dan dia terlihat kelaparan. Sungguh di luar kebiasaan Sarah untuk meninggalkan anjingnya seperti itu. Namun kemudian polisi mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan Sarah dan Liam pergi ke bank di tanggal 2 Desember itu. Namun informasi ini tidak diceritakan oleh Liam kepada polisi. Saat polisi melakukan penyelidikan di bank, diketahui kalau Sarah ada mengambil uang di hari itu, namun di rekeningnya masih tersisa uang $25.000 Amerika. Dalam pencarian di rumah Sarah, juga ditemukan dokumen pribadinya seperti paspor dan mata uang Kanada yang telah dia kumpulkan. Hal ini membuktikan kalau Sarah tidak pergi melarikan diri. Setelah pencarian ekstensif di sungai selama beberapa minggu dan tidak menghasilkan apa-apa, tampaknya hilangnya Sarah akan tetap menjadi misteri. Namun semuanya berubah pada bulan Januari 2017 ketika polisi mendapatkan sebuah petunjuk. Anthony Curry menghubungi mereka dan dia yakin kalau dia tahu apa yang mungkin terjadi pada Sarah. Katanya Liam telah menceritakan kepadanya sebuah cerita sebelum Sarah menghilang dan hal itu terlintas di benaknya saat dia melihat berita tentang itu. Sehingga dia harus menceritakan detailnya kepada polisi. Anthony adalah teman Liam, mereka sama-sama penyuka film horor dan bercita-cita suatu hari nanti bisa memproduksi film mereka sendiri. Mereka sering menghabiskan waktu untuk membicarakan plot-plot film. Anthony mengatakan kepada polisi bahwa pada malam Thanksgiving, beberapa hari sebelum Sarah menghilang, Liam memberitahunya bahwa dia berencana membunuh seorang wanita. Dia berkata bahwa dia akan mencekiknya dan melemparkannya dari atas jembatan. Ketika Anthony kemudian mengetahui berita Sarah menghilang, dia merasa kalau hilangnya Sarah itu berhubungan dengan cerita Liam sebelumnya karena kemiripannya yang sangat mencolok.
Anthony bersedia membantu polisi dalam penyelidikan mereka dan pada tanggal 31 Januari 2017 dia setuju untuk merekam Liam secara diam-diam. Tidak perlu banyak waktu untuk mendapatkan pengakuan, Liam berbicara dan memberitahu Anthony apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah. Dia menggambarkan kematian Sarah di rumahnya secara rinci. Namun sebelum bercerita, Liam memeriksa tubuh Anthony terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada penyadap. Dalam rekaman itu, Liam berkata kalau dia membutuhkan waktu setengah jam untuk membunuh Sarah. Awalnya dia berpikir kalau bisa mencekik Sarah dan menghabisi nyawanya dengan cepat. Liam menggambarkan mencekik Sarah hingga dia mengalami kejang dan mengeluarkan urin. Dia melakukannya dengan kekuatan sedemikian rupa hingga tubuh Sarah terangkat. Kemudian dia memasukkan kemeja ke dalam tenggorokannya dan menutup hidungnya dengan jari. Liam menghitung waktunya dan itulah sebabnya dia tahu kalau dia membutuhkan waktu selama 30 menit. Setelah meninggal dunia, Liam meninggalkan tubuh Sarah di kamar mandi dan dia kemudian berangkat pergi bekerja. Dia kemudian meminta tolong pada Preston untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Preston kemudian datang ke rumah Sarah, masuk melalui pintu belakang dan menyeret tubuh Sarah keluar dan menyembunyikannya di dalam semak-semak. Selepas kerja, Liam kembali ke rumah Sarah. Dia dan Preston kemudian mengangkat tubuh Sarah dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Kemudian Liam menyetir mobil itu dan Liam mengatakan bahwa dia telah memperhatikan bagaimana Sarah mengemudikan mobil sebelumnya sehingga dia memundurkan mobil Sarah dari jalan masuk rumahnya seperti yang biasa Sarah lakukan. Kemudian Liam menyetir mobil itu ke arah jembatan sambil Preston dengan mobil lainnya mengikuti dari arah belakang. Dan mereka berkomunikasi dengan walkie-talkie agar tidak bisa dilacak. Keesokan harinya polisi langsung menangkap Liam dan Preston. Kedekatan mereka bertiga dan keterlibatan Preston dan Liam dalam kasus ini mengejutkan komunitas. Berbeda dengan kebanyakan kasus yang melibatkan perempuan muda yang biasanya bermotif seksual, namun kasus ini motifnya karena uang. Rupanya Liam mengetahui kalau Sarah baru mendapatkan warisan dari ibunya. Dan dia mulai merencanakan bagaimana dia akan mendapatkan uang itu dan dia akan mendapatkannya dengan cara apapun yang diperlukan. Sarah telah dikhianati dengan kejam oleh dua orang yang paling dia percaya. Liam bersama Sarah saat dia mengetahui kalau ibunya yang telah meninggal meninggalkan padanya sekotak uang. Liam lalu memberitahu Preston kalau kotak itu berisi $100.000 Amerika. Dan selama 6 bulan terakhir, Liam telah merencanakan serangan terhadap Sarah. Saat Sarah menghabiskan waktu bersamanya, curhat padanya, membuat rencana bersamanya dan melihatnya sebagai teman yang dia kenal sejak kecil, Liam malah memikirkan bagaimana caranya mencuri uang itu dan membunuhnya. Tetapi nyatanya uang yang dicuri itu berjumlah kurang dari $10.000. Dalam video rekaman pengakuan, Liam juga menyebutkan tentang jumlah uang yang dia temukan jauh lebih sedikit dari yang dia harapkan. Dan yang lebih buruknya lagi, Liam mengatakan kalau uang yang ditemukan itu uang yang dikeluarkan di tahun 80-an dan bentuknya sangat jelek. Dan dia tidak tahu apakah bisa menaruhnya di bank karena akan sangat mencurigakan terutama karena ada penyelidikan federal. Ibu Liam mengaku tidak percaya dengan penangkapan putranya. Dia mengatakan kalau dia tumbuh besar di dekat pantai dan ketika ada seseorang yang tenggelam, beberapa hari kemudian tubuhnya akan muncul di permukaan air. Namun ini tidak terjadi pada Sarah dan dia masih berharap kalau Sarah sedang pergi melarikan diri. Polisi tahu bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekedar pengakuan untuk mengajukan kasus penuntutan yang kuat karena mereka masih belum menemukan jenazah Sarah. Mereka mendapat keberuntungan yang mereka butuhkan. Meskipun Liam menolak untuk berbicara atau menjawab pertanyaan dari para polisi, Preston mau mengakui keterlibatannya dan menceritakan semuanya kepada polisi. Preston juga mengaku bersalah telah melemparkan tubuh Sarah dari atas jembatan, melakukan perampokan, konspirasi untuk melakukan perampokan dan merusak bukti fisik. Dan dia setuju untuk bersaksi melawan Liam di persidangan. Di persidangannya, Liam didakwa melakukan pembunuhan, kejahatan pembunuhan, konspirasi untuk melakukan perampokan, menghalangi penangkapan, merusak barang bukti, dan menghilangkan jenazah manusia.
dan dia mengajukan pembelaan tidak bersalah. Meski jenazah Sarah masih belum ditemukan, kasus ini sudah sangat kuat. Juri mendengar tentang motif dan kejadian pembunuhan sebenarnya serta pengakuan Liam sendiri melalui rekaman. Mereka juga mendengar dari Preston yang memberitahu semua yang telah terjadi. Bagaimana mereka berdua membawa tubuh Sarah dengan mobil ke atas jembatan, melemparkannya ke sungai dan meninggalkan mobilnya di jembatan agar terlihat seperti dia terjun melompat. Dan mereka merasa saat itu kalau rencana mereka sangatlah sempurna. Pembelaan dari pihak Liam adalah bahwa rekaman yang diambil Anthony itu hanyalah Liam bercerita tentang plot sebuah film, karena Anthony adalah seorang pembuat film. Liam juga mengatakan bahwa Preston adalah seorang pembohong. Pengacara Liam juga mengatakan kalau tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Liam kepada Anthony dalam rekaman video percakapan mereka. Tidak ada bukti fisik seperti muntahan, air urin, atau darah yang ditemukan di rumah Sarah. Dan dia menegaskan karena kurangnya bukti menunjukkan kalau pengakuan Liam itu tidak benar. Pengacaranya juga menyebutkan kalau Liam merasa menyesal telah memberikan pernyataan palsu. Namun Preston menegaskan kalau pengakuan Liam itu benar dan dia juga memberitahu letak di mana mereka menguburkan brankas yang dicuri dari rumah Sarah. Preston juga mengatakan bahwa di tanggal 2 Desember itu sebelum Liam berangkat bekerja, dia sempat pulang ke rumah yang mereka tinggali bersama. Liam mengatakan kalau dia sudah membunuh Sarah dan meminta Preston untuk datang ke rumah Sarah menyembunyikan tubuhnya. Liam akhirnya dinyatakan bersalah atas ke-7 dakwaan dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dia juga dijatuhi hukuman 10 tahun tambahan karena penodaan jenazah manusia dan hukuman tersebut akan dijalankan secara berurutan. Meskipun Preston tidak membunuh Sarah seperti yang ditunjukkan oleh hakim di pengadilan, dia melakukan segalanya kecuali menaruh tangannya di leher Sarah. Dia tahu tentang rencana tersebut dan bersedia untuk berpartisipasi, di mana sebenarnya dia bisa saja mencari bantuan untuk mencegah hal itu terjadi. Namun tidak seperti Liam, Preston menyatakan penyesalan atas kejahatannya dan mengatakan pada sidang hukumannya, dia berharap dia bisa mengulang semuanya kembali agar dia bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan semuanya. Dan dia sangat menyesali perbuatannya. Dia mengaku bersalah atas perampokan tingkat pertama, konspirasi perampokan, perusakan jenazah dan juga dakwaan lainnya. Ketika dia berbicara, Michael, ayah Sarah meninggalkan ruang persidangan. Dia tidak ingin mendengar penjelasan, alasan atau permintaan maaf apapun. Pada akhirnya Preston dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyaratnya pada tahun 2032. Jenazah Sarah masih belum ditemukan dan ayahnya harus hidup tanpa istri dan tanpa anak satu-satunya. Michael mengatakan kalau dirinya sangat terpukul dan yang dialaminya ini seperti mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Kata-katanya mengungkapkan bahwa bukan hanya kehilangan putri cantiknya yang harus ia tanggung, tetapi kenangan tentang apa yang terjadi padanya dan fakta bahwa tubuhnya belum ditemukan sangatlah menghantuinya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!